Hey Sobat iTalks. Selamat datang di podcast paling seru dan inspiratif. Bareng aku, Ilana Laila SKPM 60 yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Dan tentunya kita bakal ngobrol santai tapi penuh insight bareng narasumber kece kita hari ini. Tapi sebelum ke narasumber, ada yang tahu nggak topik kita hari ini itu apa? Yes, betul banget. Your role as Duta IPB. Dari topiknya aja udah keren banget gak sih? Kira-kira kayak apa sih Duta IPB itu? Gimana aja sih kegiatannya, kayak seru gak sih? Dan cocok gak nih buat kamu? Tapi tenang aja, hari ini kita akan bahas tuntas bersama narasumber kece kita. Jadi stay tune ya. Tanpa basa-basi nih teman-teman, langsung aja kita sambut narasumber kece kita hari ini. Halo Kak, apa kabar? Halo, alhamdulillah hari ini baik ya. To be honest, aku senang banget sih bisa ngobrol bareng kakak Duta gitu ya guys. Sebelum kita masuk ke obrolan yang serius nih Kak, coba dong kenalin sedikit-sedikit gitu ya. Mulai dari nama, terus angkatan, jurusan, dan sekarang lagi sibuk ngapain nih Kak? Oke, halo teman-teman. Buat yang belum tahu, kenalin aku Ashifa. Aku mahasiswa dari Gizi Masyarakat angkatan 59. Dan kesibukan aku tentunya sekarang di Duta IPB ya. Asik banget ya guys, Kak Syifa. Ini bukan sembarangan orang loh. Walaupun sibuk tapi tetap kayak semangat buat kontribusi di kampus tercinta ini. Oke, ngomongin soal Duta nih Kak, pasti banyak banget yang udah kepo nih. Karena jadi Duta itu bukan cuma gelar gak sih ya Kak? Betul. Tapi juga tentang bentuk kontribusi kita terhadap kampus tercinta gitu ya Kak ya. Dan aku yakin banget nih Kak, banyak dari pendengar kita yang sekarang nih udah penasaran sebenarnya jadi Duta itu ngapain aja sih Kak. Jadi boleh dong Kak jelasin peran utama dari seorang Duta itu apa aja? Boleh banget. Nah, ini pertanyaannya menarik nih ya. Karena banyak banget yang aku tahu orang-orang di luar sana tuh mikir kalau Duta tuh cuma orang-orang yang bisa public speaking, kayak kita jadi tangan kanan kampus, ngisi-ngisi acara di kampus kayak gitu. Sebenarnya itu nggak salah, tapi lebih ke banyak hal lain yang dilakukan oleh seorang duta kayak gitu. Nah, kalau dari FEMA sendiri kan kita punya 3 duta ya. Salah satunya ada aku, ada Aulia, dan juga ada Kak Bintang. Nah, kalau di duta sendiri kita punya warnanya sendiri, punya tugasnya sendiri. Sama kayak organisasi lain seperti di BEM FEMA, di DPM, dan ormawa lainnya. Duta juga punya struktur organisasi nih. Kebetulan aku sendiri dari divisi S1, kayak MMD-nya lah kalau dari BEM kayak gitu ya. Nah, ngapain aja kalau di S itu sendiri, kita itu yang mengurus semua perkontenan dan feeds dari Instagram. Selain dari Duta IPB, kita juga yang ngurus X-nya, ngurus YouTube-nya, ngurus di Ayo Masuk IPB juga. Dan untuk peran dutanya secara general, kita punya program rutinan nih. Ada ICV atau IPB Campus Visit. Nah, di situ kita ngisi untuk presentasi ya, dipasangkan antara duta perempuan dan duta laki-laki, atau bisa perempuan-perempuan dan laki-laki itu untuk menyambut adik-adik SMA dari SMA di seluruh Indonesia yang datang langsung ke IPB, dan kita memperkenalkan IPB ke mereka kayak gitu ya, mulai dari program studi, beasiswa yang ada di IPB, dan kampus live di IPB itu sendiri. Nah, selain itu kita juga punya kegiatan EduFair. Jadi duta ini nanti akan mengisi langsung kayak pameran gitu di sekolah. Nah, kita ngisi di sana. Jadi ya kayak kalian lagi jalan-jalan nih misalnya ke pameran, terus ada booth kampus, nah itu kita yang ngisi. Kalau untuk acara rutinnya mungkin itu ya. Banyak banget ya Kak ternyata. Betul. Ya Kak. Waduh, ternyata banyak banget dong teman-teman. Gak cuma jadi wajah kampus ya Kak ya, tapi benar-benar multi peran banget, mulai dari representasi di luar kampus, bahkan udah jadi role model di kampus sendiri. Itu keren banget sih kan menurut aku. Masya Allah. Nah, kita throwback dikit dulu ya Kak ya. Karena pasti semua itu ada starting point-nya gak sih ya Kak? Betul. Dan kita pengen tahu nih Kak, kira-kira what's the story behind your journey gitu ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih Kak, motivasi awal Kakak ikut seleksi duta itu apa aja sih? Kayak ada cerita menarik gak di dalamnya gitu? Oke. Jujur ya, aku tuh awalnya gak pernah menargetkan kalau aku harus menjadi duta gitu. Karena yang aku rasakan selama di IPB ini, aku ngerasanya nih, IPB itu punya banyak wadah untuk mahasiswanya berkembang. Salah satunya di Duta IPB. Tapi aku nggak pernah tahu dan nggak pernah ngepoin
apa aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Duta IPB gitu. Yang aku lakukan adalah sebelum aku kenal Duta IPB, aku cuma tahu kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa aku ikutin kayak gitu. Kayak waktu di semester 1-2 mungkin ya, aku ikut asrama, bukan asramanya yang nginep bukan, tapi kayak kegiatan asramanya aku tutor sebaya. Jadi aku tuh suka banget ngobrol, aku suka banget ngajar gitu. Makanya aku ikut tutor sebaya. Nah, dari sana aku ketemu banyak orang nih. Alhamdulillah yang emang positif dan sejalan gitu ya sama visi dan misi aku di kampus. Terus kayak oh, seru juga nih ikut kegiatan kampus. Nah, dari sana tuh aku coba-coba ikut kegiatan lain, kayak aku ikut FESMA. Dan di semester 3 tuh aku ikut Gebiar Nusantara. Nah, di sanalah itu kayak batu loncatan banget sih menurut aku ya. Kayak ketemu sama orang-orang hebat dari setiap fakultas dan mereka punya value-nya masing-masing gitu. Dan menurut aku itu adalah lingkungan yang baik karena membuat aku ingin tumbuh juga kayak gitu. Dari sana juga fun fact-nya, aku ketemu banyak orang yang ketemu lagi nih sama aku di Duta IPB di batch 10 ya. Kayak gitu. Inspiring banget sih kayak menurut aku. Ternyata kayak langkah pertama kakak tuh bukan cuman karena lingkungannya ya, tapi emang dorongan dari hati juga ya, keberanian buat nyoba, terus niat yang kuat dan juga motivasi dari hati. And boom, you are here today. Betul. Keren. Oke, dari yang manis-manis sekarang kita masuk ke real talk dikit nih Kak. Karena perjalanan itu nggak semulus jalan tol nggak sih ya Kak? Nah, tapi aku yakin nih pasti ada tantangannya juga nih ya. Menurut kakak nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar kakak selama jadi Duta IPB? Kayak pernah ngerasa burnout gak? Atau kayak aku gak bisa manage waktu nih ternyata gitu? Wah, deep banget ya pertanyaannya. Tapi aku suka nih, karena untuk menjadi duta itu prosesnya panjang. Kita seleksi aja hampir 7 bulan, 8 bulan gitu. Dan selama seleksi itu tentunya kita naik turun ya motivasinya. Oke, mungkin aku akan bahas ketika tantangan aku seleksi di duta ya. Karena menurut aku tantangannya itu lebih terasa ya. Kalau misalnya teman-teman pernah mikir kita tuh udah yang paling baik gitu di fakultas kita, di FEMA gitu, tapi kita dipertemukan sama orang-orang yang emas nih dari fakultas lain. Nah itu dia ada sana tantangannya. Kita ngeliat mereka kok udah segininya, udah jalan sejauh ini, udah bisa ini itu gitu. Sedangkan kok kita kayak di sini-sini aja kayak gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah banget Kak, aku juga kayak gitu. Itu dia tantangannya. Kita tuh sangat memungkinkan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Tapi di sana aku sadar kalau pikiran kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya. Makanya aku ngelihat itu sebagai hal yang positif. Oke, kalau misalnya mereka punya kelebihan di bidang lain, jadi public speaking mungkin, atau di bidang leadership mungkin. Nah, aku di sana menunjukkan dan menonjolkan apa yang bisa aku tunjukkan kayak gitu. Aku kan emang basicnya suka editor, suka konten kayak gitu ya, dan influencer kayak gitu. Di sana aku mengusahakan. Nah, fun fact-nya, ada satu penugasan namanya IPB University. Itu menarik banget menurut aku. Karena di sana setiap calon duta itu pulang ke daerahnya masing-masing untuk memperkenalkan budaya di daerahnya. Dan kebetulan aku dari Banten, dan di Banten itu aku mengkonsepkan video. Ada 1 dari 6 tempat yang aku datangi itu di Baduy. Aku merasa di sana dukungan teman-teman dan dukungan keluarga itu benar-benar terasa banget. Karena aku kesana bareng sama orang tua aku dan dibantu juga sama teman aku. Padahal itu kan seleksinya udah setengah jalan ya. Motivasi tuh udah turun naik gitu. Mereka tuh benar-benar ayo aku bantuin, aku bisa bantu apa kayak gitu. Bahkan orang tua aku tuh ayo ditemenin deh ke Baduy deh. Padahal kalau teman-teman tahu Baduy itu jalannya wah, kamu tahu kan? Iya. Bener-bener yang kayak trekking banget gitu. Tapi aku pengen di penugasan ini aku tuh bener-bener all out karena aku ngerasa ini salah satu peluang untuk aku bisa menunjukkan gimana skill editing aku, gimana skill aku ngebawain sebuah video gitu untuk memperkenalkan daerah aku gitu. Dan alhamdulillahnya aku tahu video yang aku buat di IPB University itu adalah salah satu video yang disukai gitu ya sama panitia dan duta gitu. Been there done that banget ya, kayak waktu 24 jam tuh ternyata nggak cukup gitu kan. Betul. Tapi dari cerita kakak nih kelihatan banget sih kalau punya komitmen itu kunci teman-teman. Bukan berarti nggak capek tapi tetap maju walau lelah. Keren gak sih? Keren kan? Oke, dari dan pastinya nih banyak banget teman-teman mungkin yang lagi ngedengerin kita
yang udah nulis catatan gimana caranya buat jadi duta gitu Menarik kan. nih. Mumpung ada expertnya nih teman-teman, jadi spill the tips dong Kak. Kalau teman-teman pengen ikutan seleksi duta nih mungkin ya, kira-kira hal-hal dasar apa aja sih yang perlu dipersiapkan kayak gitu Kak? Oke. Mungkin teman-teman kalau yang basic udah tahu kali ya, kayak berperilaku baik tentunya itu paling utama menurut aku, dan luruskan niat sih. Ketika kita udah memilih untuk menjadi duta, submit berkas pengen jadi duta, luruskan niat kalian. Pengen menjadi duta itu, pengen menjadi duta yang seperti apa? Karena aku banyak banget semasa seleksi ya, terutama orang-orang yang pengen mungkin kurang tulus niatnya. Dan aku ngerasa ketika kita udah bener nih niatnya, Allah tuh selalu memudahkan gitu, selalu ada pintu yang terbuka, dan itu sangat membantu aku gitu. Itu yang paling utama adalah luruskan niat. Dan kalau tips lainnya mungkin jangan pernah berusaha menjadi orang lain, jadi aja diri kalian sendiri. Kalau misalnya bakat kalian ada di menggambar, coba pertunjukkan gitu bakat kalian itu. Kalau kalian sukanya public speaking, jadi MC, jadi podcaster, atau jadi moderator, tunjukkan gitu bakat itu. Karena menurut aku ya, seleksi duta itu sangat unik, karena kita nggak akan pernah tahu siapa yang lolos, terus kriteria apa penilaiannya. Karena yang seperti aku tadi mention di awal, kalau orang tuh banyaknya nganggap seleksi duta itu ya udah mereka yang keterima adalah yang jago public speaking gitu. Benar, setuju. Padahal nggak selalu seperti itu teman-teman ya. Karena aku sendiri di duta, of course jadi SI itu aku yang ngurus konten, yang bikin jadwal siapa aja yang konten minggu ini, terus ngurusin juga desain, editing, segala macamnya itu ada di SI itu. Nah, aku menunjukkan itu karena aku bisanya di sana gitu. Dan ternyata itu juga dilihat sebagai poin plus gitu. Yang tadi aku ceritain, ketika ada penugasan yang memang bisa nih aku menunjukkan kriteria atau warna aku di sini, all out lah di sana gitu. Bener-bener kasih sepenuh raga gitu. Karena aku bener-bener deh di IPB University tuh aku bener-bener ngeluarin hal yang emang bisa jadi poin plus buat aku gitu. Dan itu sangat-sangat membantu buat aku. Benar banget ya guys ya. Ternyata luruskan niat sama be yourself, ya Kak. Oke. Terus good looking harus gak Kak? Berpenampilan menarik dan berpenampilan rapi ya. menarik ternyata teman-teman, berpenampilan menarik. Yang pastinya good attitude gak sih Kak? Yang Betul. tadi sempat Kakak mention ya kayak good vibes dan juga good preparation. Let's get ready ya guys. Oke. Last but not least, kita mau tahu nih Kak, seberapa impactful sih jadi duta IPB itu ke kehidupan Kakak sehari-hari nih? Kayak ada glow up moment gak? Ini glow up moment gak tuh guys? Dan terakhir, kehidupan Kakak tuh berubah gak sih sejak jadi duta IPB? Kayak dari sisi akademik atau non-akademiknya kayak gitu. Oke. Good question ya guys, karena menurut aku duta IPB itu really change my life ya gitu. Dan ini in positive vibes ya maksudnya. Awalnya mungkin aku nggak sedikenal itu gitu. Mungkin aku juga nggak ngasih dampak yang begitu banyak, khususnya untuk kampus ya. Tapi semenjak menjadi duta IPB, terus banyak ngobrol dan ketemu sama orang-orang hebat lainnya, tentu itu mengubah mindset dan pikiran aku gitu. Kalau dulu aku lebih ke cuek gitu, ya udah deh, nanti aja. Kalau sekarang ya gue bisa ngerjain ini sekarang gitu. Dan kalau ke akademik pasti ada, kayak kita kan lebih dikenal dosen tentunya. Dan ini juga menurut aku adalah hal yang baik, karena aku ngerasa sangat dipermudah ya, terutama di gizi masyarakat, di FEMA juga. Untuk itu aku juga pernah photoshoot di FEMA untuk keperluan di duta, dan itu sangat dipermudah banget loh guys. Dan dari sana juga aku lebih kayak ngenal dosennya secara lebih dalam gitu daripada teman-teman aku yang lain. Terus kalau di masalah lainnya tentu ada ya hal yang baik. Kalau misalnya dari menjadi duta, kalau tadinya media sosial itu ya punya kalian pribadi, tapi setelah menjadi duta ya media sosial itu sangat-sangat berpengaruh gitu. In positive way-nya ya kalian akan menjadi sosok yang nggak cuma dikenal di IPB, tapi juga dikenal di luar IPB. Karena kan kita mainnya juga sama anak-anak SMA kayak gitu. Dan aku senang sih ketika menjadi duta ada hal baik yang aku lakukan selama menjadi mahasiswa, dan itu impact-nya besar gitu. Salah satunya
kita tuh ada yang namanya Exploring IPB guys. Itu tuh adalah saat dimana duta-duta disebarkan ke seluruh daerah di Indonesia untuk memperkenalkan IPB tentunya. Dan setelah itu, oh ya, fun fact, aku kebagian untuk ke Tasikmalaya dan aku sempat juga ke Jogja buat BUD. Seru banget gak sih Kak? Betul. Nah, mereka tuh banyak banget loh yang excited sama IPB gitu, pengen banget kenal dan tahu jalur masuknya seperti apa, beasiswa dan kuliahnya tuh kayak gimana. Aku tuh ngerasa benar-benar dihargai gitu. Ketika kita ketemu anak SMA itu benar-benar wah, recharge energi banget kayak gitu. Dan dampak itu yang kita bawa selama exploring itu kan waktunya sekitar Desember ya, Desember Januari. Fun fact-nya yang daftar SNBP di 2025 itu meningkat drastis banget. Dan salah satunya ya karena peran dari Duta IPB guys, kayak gitu. Mungkin selebihnya ya kalian juga bisa nilai sendiri kalau selain jadi wajah kampus, kita juga ya secara masyarakat, secara general dinilai kayak gitu. Harus tetap baik kayak gitu. Terus ya segala aspeknya pasti dilihat lah sama masyarakat, khususnya mahasiswa kayak gitu. Gitu, bener-bener life upgrade banget ya kayak. Jadi duta tuh bukan cuma dapat pengalaman aja teman-teman, tapi juga membuka pintu ke peluang-peluang yang baru. Betul. Ya kan Kak? It's giving main karakter energi banget sih itu. Nah, gak kerasa banget ya Kak. Kita udah ngobrol lumayan panjang, tapi serius deh. Tiap menitnya tuh kerasa meaningful banget gak sih Kak? Kadang-kadang kadang kita cuman kayak ngelihat duta tuh dari permukaan aja gitu teman-teman. Tapi setelah dengar cerita dari Kak Syifa langsung, ternyata ada banyak banget hal di balik kita semua ya kayak. Mulai dari perjuangannya, passionnya, sampai impact yang dikasihnya gitu teman-teman. Kak Syifa, makasih banyak kalau udah nyempetin waktu buat sharing di iTalks bareng aku hari ini. Obrolan barusan tuh bener-bener bikin aku kayak wah, aku juga jadi pengen deh gitu kan. Oke, mungkin dari Kak Syifa sendiri ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang lagi ngedengerin? Oke, ini sebenarnya mungkin lebih ke orang-orang yang ikut seleksi duta nih, karena kita lagi oprek ya, lagi udah selesai malah udah mau first impression nanti. Pesan aku adalah buat kalian yang emang pengen jadi duta dan sekarang lagi masa seleksi, do the best in every single step ya. Karena menurut aku menjadi diri sendiri dan memberikan apa yang bisa kalian beri itu sangat penting. Dan ya, do the best, good luck. Oke, do the best ya guys ya. Semangat buat yang lagi daftar seleksi duta nih kayak. Betul. Buat kamu yang lagi dengerin dan mulai ngerasa kayak ini kayaknya gue banget deh, jangan ragu lagi ya guys, karena we never know, siapa tahu yang bakal ngobrol bareng aku next nanti salah satu dari antara kalian. Betul. Ya kan? Oke, dan ya betul banget, jadi duta itu bukan cuma eksis doang, tapi soal impact, gimana kamu bisa ngasih kontribusi positif buat kampus dan sekitarnya. So, stay tune di iTalks selanjutnya, karena kita bakal balik lagi dengan episode-episode yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa keep shining and live your role as purpose.